ingat satu, dia panutanku yang selalu mengajarkanku untuk mengabaikan dua kubu yang berseteru setiap waktu, karena apapun itu mereka adalah saudaramu. Sugeng siang dulur-dulur, mudah-mudahan dulur-dulur diberikan kesehatan selalu, rezeki yang lancar, dan apapun yang dulur-dulur lakukan hari ini semoga diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini dulur-dulur istimewa, kita bergabung dengan dulur-dulur kita dari Pandan Alas juga perantauan. Dengan asmine sinten? Jianto. Mas Jianto nih, ini kali dulur-dulur Pandan Alas sing liyane niki kebetulan selesai latihan lur. Selesai latihan karena sebenarnya Mas Jianto niki Mas Bima kalau mau datang di pas latihan nggak apa-apa Mas. Tapi sekali lagi saya adalah orang yang sangat mensakralkan latihan Mas. Untuk ajaran, untuk gerakan itu supaya tidak terekspos, tidak terlihat oleh orang-orang awam lah Mas. Karena itu kan juga termasuk ajaran dari organisasi atau perguruan kita masing-masing. Jadi kalau sepindah ajeng silaturahmi ya, pertama silaturahmi, yang kedua kalau ini ajeng sharing lah Mas, sambung spasi duluran. Kan sambung kan dalam pencaksilat kan berarti bertarung kadang-kadang lor. Ini sambung pas duluran artinya kita menyambung silaturahmi, menyambung seduluran dengan organisasi yang bukan berbeda lambang dengan kita, yaitu Pandan Alas ini salah satunya. Niki masuknya Pandan Alas, Mas, lek teng PSDT kan rayon. Niki namanya apa? Cabang. Pandan Alas cabang Jakarta lho, cabang. Nah niki pusate Pandan Alas niki asline pundi ya? Kalau pusatnya di Madiun. Nah, tempatnya di Lereng Wilis, di wilayah Kare, Kecamatan Bodosu. Oh, guys, saya sendiri loh, hidup di Madiun udah 20 tahun loh. Yeah. Baru dengar lor kalau pusatnya Pandan Alas ternyata di Madiun juga loh. Nah, itu disahkan di FC wilayah Madiun sekitar tanggal 10 November 1972. Oh, gila, nami ini Bapak selaku pendiri sinten? Pendiri namanya Bapak Lestari Adi Andaya. Beliau adalah purnawirawan dari Angkatan Udara Lanut Siswanya. Oke. Jadi ternyata pendiri dari Pandan Alas ini masih alhamdulillah diparingi panjang umur ya. Sehat. Mungkin sakit terjaga ajarannya Pandan Alas ya. Muri-muri seni budayanya, pengembangan tasik pakai pakem. Oh gitu. Lalu latihannya di sini tapi pengesahannya tetap di Madiun pusatnya. Sama seperti yang Zawino berarti ya. Jadi pokoknya setiap di seluruh Indonesia pengembangan saya perguruan yang ada di wilayah Indonesia pengesahan tetap satu fokus, satu titik di wilayah Madiun, tepatnya di Lereng Wilis. Oh, Lereng Wilis. Itu dari sejarah berdirinya Pandan Alas serta tempat berdirinya Lereng Wilis ini juga penuh sejarah loh. Jadi dari tempatnya berikut perguruannya juga penuh sejarah. Nah, sedikit untuk kawasan buat dulur-dulur nih Mas. Okay. Pandan Alas sendiri nih namanya saking apa? Emang dari pandan yang ada di alas saya agak sedikit cerita ya. Okay. Memang Pandan Alas adalah salah satu tokoh. Jadi itu diambil dari novel, yaitu Nobo Sosro Sabuinen karangan Esa Mintajo. Oh. Nah itu di situ ada salah satu tokoh putih yang namanya Ki Ageng Pandan Alas. Pada saat itu bisa mendamaikan sejarah cerita dalam waktu itu dalam ada pemberontakan untuk menggulingkan suatu negara dalam kerajaan itu. Oh, nah makanya itu tokoh putih di Pandan Alas akhirnya berdiri itu diambil namanya untuk dikembangkan lagi, dijadikan nama yaitu salah satu perguruan yaitu Ki Ageng Pandan Alas. Karena ngikutin jejak sejarahnya yang sangat mulia untuk mensiarkan dengan nada dendang tembang dandang gulo untuk menyambungkan, untuk mendamaikan seluruh para pemberontak supaya tidak sampai terjadi perselisihan. Karena niat yang lurusnya itulah kita abadikan menjadi salah satu nama perguruan yaitu Keluarga Persilatan Ki Ageng Pandan Alas. Oh, luar biasa lur. Sampai aku arep takok sampai gak iso karena semua sudah dijawab sekaligus lur. Pengetahuan dan wawasan beliau Mas Jianto ini seputar Pandan Alas sangat lumayan lur. Soalnya termasuk
mendirikan Pandanalas ini sejak tahun berapa? Saya mendirikan di wilayah Jakarta Barat, khususnya wilayah Semarang Kalideres ini dari tahun 1992. Jadi pengesahan pertama yaitu tahun 94. Alhamdulillah setiap tahun sampai sekarang kita bisa mengirim pengesahan tetap di bawah keputusan mahasiswa. Oh, gitu. Dulur-dulur mungkin di sini nanti akan terasa sedikit noise ya lur ya. Jadi mohon maklum, ternyata di sini tuh sebenarnya orangnya banyak. Sekeliling ini banyak. Jadi ada yang bawa keluarganya, anak-anaknya. Gak kayak Zaterade ya. Zaterade itu sunyi senyap. Kalau di sini tuh ramai, pokoknya udah kayak keluarga ada. Makanya di awalnya memang di Pandanalas tidak mencetak suatu nama yaitu namanya perguruan, tapi tidak mencetakkan yaitu nama pendekar. Oh. Jadi di Pandanalas cuma diciptakan yaitu adanya siswa dan warga, terus keluarga. Berarti nggak nyumbang atlet itu juga ya? Ya berusaha ada, tapi nggak terlalu di ekspos ya, terlalu ditunjukkan. Ya, soalnya kan kalau yang sudah berkeluarga, udah sepuh kan nggak apa-apa ikut buat olahraga. Tapi yang masih muda ini loh, kalau nggak ikut atlet kan terbelenggu. Latihan Pandanalas diajari pencaksilat, tapi kok gak oleh tanding ya. Untuk tinggi ngelarani wong. Jadi intinya di sini saya pengen menunjukkan ke dulu-dulu semua bahwasanya di perantauan ini kita guyup rukun lur. Tidak ada yang namanya itu kita saling provokasi sana, provokasi sini. Dihilangkan pemikiran primitif. Kita ini adalah era baru lah. Kita generasi baru harus menunjukkan bahwasanya kita ini menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Iya, salam santun dari perguruan kami keluarga Persilatan Ki Ageng Pandanalas. Mudah-mudahan tetap jaya, dari keluarga Zaterade juga pun tetap jaya selamanya, siap mengembangkan saya perguruan. Dan ini perlu saya perkenalkan juga dari sini yaitu Mas Supri sebagai Wakil Ketua Cabang Jakarta. Sini Mas Kamto sebagai Seksi Teknik Cabang Jakarta. Oh, jadi buat dulur-dulur Pandanalas yang dari kampung datang ke sini disambut ya Mas? Siap, terbuka lebar, panjang kali lebar, semua saudara keluarga Persilatan terbuka. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video dari Bima NF. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bima NF untuk selalu mengikuti video terbaru dari Bima NF dan untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam persaudaraan. Madiun kampung pesilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Madiun kampung pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Madiun kampung pesilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Madiun kampung pesilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Hormatku semua walau kita tidak satu rumpun, mungkin tak seorganisasi namun satu dusun. Kenalkan ku Bima Tara, asal ibu kota ini dengan lirik yang puas seperti harimau menanti. Ku asal perantauan yang berasal dari Madiun, kota yang mengajarkan kuntang arti sopan santun. Dan dari kota pusat padepokan pencaksilat hingga dijuluki Madiun kampung pesilat. Madiun mengenalkanku akan kekayaan budaya yang tak akan pernah bisa aku lupa, terutama dengan pencaksilat yang membuat aku kuat untuk berpijak dimanapun diriku ini berada. Terima kasihku karena kau didik diri ini hingga memiliki jiwa kesatria. Damailah para pesilat kota Madiun, tunjukkan pada dunia bahwa kita semua saudara. Madiun kampung pesilat.